Phoenix Dadus Radio Station, hai, ada Dodio Sandra siang hari ini. Akibat COVID-19, banyak masyarakat di sekitar kita mulai menyibukkan diri dengan berkebun. Ada yang rutin memelihara tanaman hias sampai dengan memang tanaman yang bisa dijual. Saya sempat baca nih, ada artikel di salah satu media online menyebutkan ada anak muda yang fokus bertani sampai bisa membuat rumah senilai 2,5 M. Atau juga berhenti kerja karena memang maunya fokus bertani. Seru ya, bahkan mungkin boleh dibilang teman saya sendiri nih bertani bukan hanya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk sebanyak orang, itu tepatnya di Singaraja dengan memanfaatkan lahan rumah dan juga menghasilkan. Dulu mungkin kalau dianggap adalah petani, anak muda, takut kotor, takut kayak terkesan enggak banget gitu ya. Dan itu sekarang kira-kira gimana gitu ya. Tapi tentu sudah berubah karena makin banyak yang sebenarnya pengen makan makanan sehat dari hasil sendiri. Contohnya bikin salad sendiri buat sarapan atau juga buat makan siang. Dan makanan sehat berasal tentu saja adalah dari tanaman dan juga biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Hari ini Doi tidak sendiri karena sudah kedatangan tamu. Ini ada di talk show dalam rangka 50 tahun Petrokimia Gresik untuk pertanian lebih baik. Bersama Doi ada Bapak Fahmi S. Prayogi. Beliau adalah selaku agronomis MUT Petrokimia Gresik. Apa kabar Pak? Baik Mas Doi. Sehat ya Mas Fahmi? Sehat. Aku panggil Mas Fahmi ya? Panggil Mas Fahmi. Oke, di samping itu juga sudah hadir ada Bapak IGD Bagus Rai Widiarta. Beliau ini adalah petugas pemasaran daerah area Badung Petrokimia Gresik. Pak Widi, apa kabar Pak? Baik. Lebih nyaman Pak Widi atau Pak Rai? Mas Widi aja. Oke, Pak Widi dan juga Mas Fahmi, kita ngobrol-ngobrol dulu siang hari ini kurang lebih selama 1 jam ya. Tadi memang ketika saya ngomongin tentang kenyataan, tidak usah jauh-jauh. Ibu saya mungkin mulai menyibukkan diri dengan bercocok tanam atau juga bikin hiasan-hiasan. Jangan pernah menyentuh tanamannya, karena saya akan dimarahi biasanya ya. Kan biasa gitu ya, pola hidupnya agak sedikit bergeser gitu. Tapi kalau ngomongin tentang bergeser, nah tadi saya mungkin ini pertama kalinya kedatangan tamu-tamu spesial ngomongin tentang Petrokimia Gresik. Boleh dijelasin dulu sebenarnya apa sih Petrokimia Gresik ini, Mas Fahmi? Ya, baik. Nah, jadi PT Petrokimia Gresik ini merupakan adalah perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Oke. Yang berdiri itu pada tanggal 7 Juli 1972. Oke. Jadi dari tahun 72 kalau dihitung sekarang 2022, di mana saat itu mungkin bapak saya baru lahir juga ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang ini kan tadi saya sempat mention 50 tahun Petrokimia Gresik untuk pertanian lebih baik. Ini tagline ulang tahun ke-50. Ada yang baru dari ulang tahun atau mungkin pengen cerita dulu tentang ulang tahunnya seperti apa Mas Fahmi? Boleh loh. Jadi pada ulang tahunnya PT Petrokimia Gresik yang ke-50 ini artinya kan sudah setengah abad usianya. Nah, jadi ada berbagai macam event telah dilaksanakan, utamanya itu di Jawa Timur, itu ada Petro Night Fest dan banyak juga lainnya. Dan juga yang jadi poin penting di sini, PT Petrokimia Gresik juga meluncing 3 produk baru. Oke. 3 produk baru, yaitu di situ yang pertama itu ada ZA+. Nah, yang kedua itu ada produk namanya Post Green. Oke. Dan yang ketiga itu ada namanya Petroganic Premium. Oke, nanti satu-satu boleh kita bahas gak sih? Aku soalnya kepo juga, pengen tahu gitu biar bisa menghasilkan tanaman yang jauh berkualitas. Kan ya apapun kalau rasa cinta saja dipupuk bagus, apalagi tanaman kan. Oke, jadi siang hari ini kita nyantai-nyantai aja. Buat Viners yang nanti punya pertanyaan boleh banget loh. Dikasih kesempatan sama Doi untuk kamu tanya. Silahkan kirim pertanyaan ke WhatsApp di 0812-383-9100. Dan kabar bagusnya adalah untuk 2 orang yang beruntung, Doi siapin pulsa masing-masing senilai Rp100.000. Jadi kalau misalkan siang hari ini punya pertanyaan, kebetulan jam-jam mau makan siang, boleh banget silahkan dikirim. Sekali lagi pertanyaannya adalah ke WhatsApp di 0812-383-9100. Tinggal ketik nama, spasi pertanyaan kamu apa. Nah, saya ke Mas Fahmi atau nanti akan dibantu juga sama Pak Widi ya. Oke, kalau ngomongin tentang Post Green dulu boleh nggak sih? Boleh. Kan ini salah satu produk yang di launching, yang dimana ini adalah dari rangkaian ulang tahun yang ke-50 dari Petrokimia Gresik ya. Post Green ini sendiri kalau misalkan kita ngomongin tentang keunggulan atau mungkin juga kelebihan dari Petrokimia Gresik ya seperti apa Mas Fahmi? Ya, jadi untuk pupuk Post Green ini, jadi kelebihannya di situ adalah kandungannya. Oke. Jadi kandungan yang pertama di pupuk Post Green itu adalah unsur hara fosfornya, P-nya, P2O5. Nah, jadi fosfor ini sangat berperan penting untuk pertumbuhan tanaman, utamanya itu untuk pertumbuhan generatif tanaman, untuk pembungaan, untuk pembentukan umbi, pembentukan buah. Nah, itu sangat berperan penting sekali. Nah, selain itu ada juga unsur hara makrosekunder, namanya itu adalah kalsium. Nah, kalsium. Nah, jadi ini kalsium ini sangat berperan penting itu untuk membantu menetralkan
kemasaman tanah, di mana tanah ini kan merupakan media tanam. Nah, media tanam itu kan harus dijaga agar kualitasnya itu baik. Nah, Betul. jadi dengan unsur hara kalsium ini bisa memperbaiki derajat kemasaman tanah. Nah, dan selain itu ada juga penambahan unsur hara mikro, namanya unsur haranya itu adalah magnesium. Magnesium. Nah, magnesium ini sangat berperan penting dalam pembentukan klorofil. Nah, dan dimana klorofil ini kan kita tahu itu zat hijau daun ya. Betul. Jadi disitulah tanaman itu bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, dan juga ada lagi nih. Jadi ada juga kandungannya itu sulfur Itu atau apa? belerang. Oke. Nah, sulfur ini sangat berperan penting untuk menjaga kualitas hasil panen. Nah, jadi misalnya kalau yang tanaman pangan, yang tanam padi, nah itu supaya nanti daya tahan, daya simpan padinya itu bisa lebih lama dan Oke. tidak cepat mengalami pengapuran seperti itu. Oke, mungkin istilah-istilahnya kurang familiar, tapi mungkin bahasa sederhananya adalah mudah dipahami karena kalau tanahnya subur, tanamannya subur kayak gitu ya. Jadi semua nanti panennya pun akan oke. Oke, entah itu misalkan kamu lagi hobi nanam stroberi atau apapun kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang post green sendiri ini lebih cocok untuk tanaman apa sebenarnya? Tadi kan ngomongin umbi-umbian, aku dengar. Apakah memang hanya umbi-umbian? Tadi padi juga sempat dibahas ya. Apa-apa aja sih Mas Fahmi? Nah, baik. Jadi untuk para Viners ya, jadi untuk pupuk post green ini itu bisa untuk semua jenis tanaman. Oke. Baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, baik itu sayur maupun buah itu bisa. Oh. Karena kebanyakan ya umumnya tanaman itu yang diperlukan itu adalah unsur hara fosfornya di sini. Itu ya. apa tuh, Mas? Fosfor itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, P2O5 itu yang berperan penting pada masa generatif tanaman tadi. Oke. Terutama yang menghasilkan umbi-umbian, untuk buah-buahan itu sangat penting sekali. Oke, jadi cocok nih buat yang memang lagi hobi mengisi waktunya. Ya tadi kayak aku bilang ya, stroberi mungkin atau juga umbi-umbian yang lain, sayur-sayuran. Oke. Tapi kalau cara misalkan bagusnya, kan kadang kalau misalnya kita ngasih kelebihan juga nggak bagus. Idealnya seperti apa sih? Jadi benar ya apa yang dibilang Mas Doi tadi. Jadi pupuk itu harus diberikan sesuai takarannya. Nah, Berapa itu yang dia. dibutuhkan itu yang kita beri. Jadi kalau diberikan terlalu banyak itu juga nggak bagus, diberikan terlalu sedikit itu juga nggak bagus. Kan takutnya pengen denger Mas Fahmi tadi ngomong, wah kayaknya harus aku kasih banyak nih, Iya. biar langsung berbuah lebat segala macam. Oke, Bener. sesuai takaran ya. Iya. Itu ada aturan-aturannya berarti. Ada aturannya. Oke. Jadi kadang kan petani juga mikirnya mindsetnya seperti itu. Kadang diberikan semakin banyak semakin bagus. Tapi padahal itu tidak seperti itu. Jadi ada nanti kalau diberikan terlalu banyak itu tanaman itu bisa mengalami keracunan juga. Oh, Ya. gitu. Bener. Nah, jadi ada macam-macam gejalanya, di antaranya tanamannya itu layu atau bahkan memerah juga itu bisa. Oh, gitu. Biasanya pada tanaman pangan, tanaman padi itu banyak sekali gejalanya. Jadi harus diberikan pas sesuai takarannya. Ya, jadi seperti itu. Ini ada di tutorialnya Petrokimia Gresik nggak sih? Aku pengen nonton nanti. Oh, iya. Karena biasa cuma YouTube doang gitu, gimana cara menanam, cara memupuk. Ada nggak sih nanti biasa suka sharing-sharing gitu? Kita ada sebenarnya saya sharing-sharing. Apalagi saya di sini bertugas sebagai agronomis mobil uji tanah. Nah, itu Jadi dia. kami langsung keliling wilayah kerja saya dari Bali sampai juga Pulau Lombok. Bali Nusra berarti? Ya, Bali Nusra. Oh. Ya, tapi Nusa Tenggaranya itu Pulau Lombok saja. Oke, soalnya kalau keseluruhan capek juga ya. Iya. Keliling jadinya. Iya, Nah, benar. jadi kami Terus, langsung ke petani ya. Nah, jadi kami memberikan layanan uji tanah secara gratis juga supaya petani tahu bagaimana kondisi tanahnya sebelum menanam ya, dan juga kami berikan sosialisasi bagaimana memberikan pemupukan secara berimbang sehingga nanti hasil dari petani itu bisa optimal seperti itu. Oke. Tapi kan seperti aku bilang tadi, yang muda-muda kayak teman-temanku juga sambil kuliah sambil bertani juga. Maksudnya mereka sekarang sudah tidak memikir itu kotor atau gimana nya, karena udah ada pola-polanya ngelihat online, biasanya nonton di YouTube atau segala macamnya kan udah ada tuh. Berarti kalau misal aku punya komunitas pengen ngundang Mas Fahmi dan tim, bisa dong? Bisa sekali. Sangat bisa. Sangat bisa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, karena emang kebetulan kayak gitu kan, jadi bikin konten, terus juga emang dikonsumsi juga, berarti sangat bisa. Tapi produknya sendiri bisa dibeli atau enggak? Nah kalau di Bali nih Pak Widi, kira-kira bisa nggak nih dibeli? Ntar produknya belum ada lagi di Bali. Kalau masalah produk, pasti sudah bisa dibeli. Oke. Dan produk ini memang karena ini produk baru launching, memang tersedia beberapa kios saja. Tapi Oke. kedepannya kita harapkan nanti semua kios yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Bali, terutamanya itu akan kami arahkan untuk
menyediakan semua produk baru yang Ada ini yang udah ada, dirilis Postgreen yang ini ya. dirilis oleh Petrokimia Gresik. Oke, kalau Pak Widi sendiri kan di bidang pemasaran. Sejauh ini sudah ada belum respon dari masyarakat atau mungkin cerita yang sempat Pak Widi sempat dengar? Nah, kebetulan untuk produk baru ini kita kan sudah melakukan suatu uji coba atau demplot. Dan respon dari petani itu sangat-sangat baik. Oke. Ya, di satu sisi dengan penggunaan pupuk Postgreen itu relatif lebih mudah. Oke. Dari Mudah dalam petani, artian mudah mudah penggunaannya. aplikasinya. Oh, aplikasinya. Oke. Ya, kemudian dari segi hasil itu ada peningkatan. Oh, berarti lebih efisien ya jatuhnya Lebih efisien, ya. betul. Karena cara memakainya gampang, terus secara penghasilan juga bagus. Iya. Oke, berarti sejauh ini adalah respon dari masyarakat sendiri karena memang kebetulan Pak Widi terjun langsung, Mas Fahmi juga terjun langsung, tahu responnya seperti apa. Dan sharing, boleh konsultasi juga, boleh tanya-tanya juga. Oke. Keunggulan Postgreen tadi ada unsur hara sulfur juga. Terus kalau perannya sendiri mungkin boleh di-remind lagi nggak sih Mas ngomongin tentang peran sulfur itu sendiri pada Postgreen? Baik. Nah, jadi selain sulfur itu memperbaiki kualitas hasil tanaman, sulfur itu juga sangat penting sebagai pembentuk hasil protein nantinya. Hasil Ya, protein dalam tanaman dalam tersebut. tanaman tersebut, Oke. dalam biji-bijian, dalam daunnya, ya. Oke, Jadi oke. itu sangat berperan penting sekali. Dan juga ini nanti juga berpengaruh terhadap rasa, aroma, warnanya itu ya. Jadi lebih cantik gitu Oke, kelihatannya. mungkin kalau ada yang apa sih agak mengkerut biasa hasil buahnya mungkin di sini akan lebih maksimal, tidak lagi. Iya, Oh, benar. warna kadang pucat kalau sayuran, Pucat. ini lebih cerah. Cerah ya. I Misalnya tadi see. juga sebut stroberi, nah Iya, iya. stroberinya itu lebih mengkilap dia Oh, seperti itu. baik. Berarti memang tadi saya nambahin dari Pak Widi bilang adalah ini proses secara penggunaan atau pengaplikasiannya lebih gampang, terus secara penghasilan juga jauh lebih bagus dan juga secara waktu lebih efisien digunakan, dan memang Postgreen ini mungkin memang sudah waktunya teman-teman yang hobi bertani atau juga sedang melaksanakannya bisa melakukan pembelian langsung, boleh ya. Dan walaupun memang belum keseluruhan di seluruh Bali atau Lomboknya, tapi ini dalam waktu dekat akan segera diproses supaya bisa masuk ke semua lini masyarakat. Setuju ya Pak ya? Ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi kalau Vinar sekali lagi punya pertanyaan, silahkan boleh dikirim ke 0812383910. Saya tunggu. Jadi Doi masih akan bahas nanti sama Pak Fahmi dan juga Pak Widi. Kira-kira kalau pertanyaannya apa? Kebetulan aku lagi bertani untuk buah apa lah, ceritain gimana prosesnya, apakah salah takaran seperti Doi bilang karena nonton online, tidak tahu caranya, karena ketipu, oh kayaknya lebih banyak, nanti akan lebih gede buahnya, segala macam, boleh ya. Di-share sekali lagi pertanyaannya dan Doi akan balik lagi setelah yang satu ini. Masih ada Mas Fahmi dan juga Pak Widi hari ini untuk ngobrol sama Doi. Tadi kan kita ngomongin tentang Postgreen. Tadi kita belum membahas juga ZA Plus. Nah, karena kita punya 3 produk, tapi sebelumnya boleh saya ingetin kembali lagi ya. Untuk Viners yang pengen tanya-tanya, sekali lagi Doi punya nanti pulsa masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang penanya yang terpilih. Silakan kirim pertanyaan ke WhatsApp di 0812383910, karena hari ini Doi sekali lagi sama teman-teman Mas Fahmi dan juga Pak Widi akan berbagi keberuntungan untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Mas Fahmi, saya balik lagi ke ZA Plus. Iya. Tadi kan di Postgreen kita udah ngebahas nih. Nah, kalau ngomongin tentang pupuk ZA yang beredar, apa sih sebenarnya perbedaan dari Petro ZA Plus dengan produk ZA yang sebelumnya? Ini ada plus-plusnya soalnya. Jadi plus-plusnya beda nih. Nah, itu dia, saya penasaran. Iya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah ada produk ZA juga ya. Nah, itu namanya Petro ZA Petro. Oke. Nah, itu kandungannya itu adalah 24% itu kandungannya nitrogen. Oke. Dan 21% mohon maaf. 24%-nya itu adalah sulfur. Oke. Nah, itu untuk yang produk ZA Petro. Oke. Nah, untuk yang plus itu ada plusnya. Apa itu? Plusnya itu adalah zinc atau unsur hara mikro itu sebesar 1000 ppm. Oke. Ini tambahan ini fungsinya untuk apa? Terus perannya apa gitu? Iya. Nah, jadi zinc ini merupakan unsur hara mikro ya. Nah, jadi
sebenarnya zinc itu berperan penting sebagai enzim katalisator untuk protein. Ya, jadi Bahasa sederhananya apa sih, ya, Mas? jadi ibarat sederhananya itu kalau misalnya kalau kita menjelaskan ke petani, jadi itu ibarat seperti bumbu masakan. Oke. Ibarat kita masak sayur nih. Nah, misalnya kita masak sayur, nah kan kalau ditaruhin garam kan lebih enak ya. Lebih berasa. Lebih berasa. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Takarannya sedikit, lebih Oke. kecil. Kalau banyak kan nggak enak ya. Pahit ya. Pahit. Nah, jadi seperti itu. Oke. Dibutuhkannya dalam jumlah sedikit, tapi pengaruhnya besar sekali. Seperti itu. Oke, ini juga ngaruh ke rasa nanti buah-buahan kayak tomatnya Iya. yang dipanen atau apa ya. Iya, benar Oke, akan ngaruh ke rasa juga loh ternyata. Jadi saya baru tahu itu ya. Terus menurut dari Petrokimia Gresik sendiri, dari banyak sekali produk yang beredar gitu kan. Ini bagaimana cara membedakan pupuk yang asli dari PT Petrokimia Gresik dan bukan yang produk dari Petrokimia? Karena kan zaman sekarang itu kayak bisa beli online, macam-macam lah. Kadang orang nggak mau ribet, itu satu. Terus akan menjadi ribet ketika tidak tahu perbedaan yang asli atau mungkin yang bukan teman-teman rilis kayak gitu. Kalau untuk kita di Petrokimia Gresik itu dalam kemasan produk kita itu terdapat tercantum kandungan di dalam kantong di depannya. Oh, di depannya ada. Ya, Oke. ada kandungannya, kemudian memiliki izin edar, kemudian juga terdapat nomor pendaftaran. Oke, ada. Karena nomor. sebelum mendapatkan nomor pendaftaran kan tidak bisa diedarkan. benar. Termasuk juga nomor SNI-nya. Ada SNI-nya di sana. Ada SNI-nya. SNI-nya. Ya, Oke. Itu kalau dari kemasan aja ya, Pak ya? dari kemasan. Oke. Terus mungkin hal lainnya yang bisa kita membedakan ini asli atau ternyata bukan seperti apa? Di belakang kantong Di itu belakang, oke. memiliki detail elemen logo Petrokimia Gresik dan juga pupuk Indonesia. Oke. Nah, itu yang membedakan. Ya, ini logonya sebenarnya apa sih? Dari tadi saya lupa nanya. Ini kan Petrokimia Gresik ada solusi agroindustri. Oke, itu Logonya itulah kebu. Oh, Kebu emas. kebom mas. Ya. Oke. Bawahnya adalah itu apa ya? Pokoknya ada kebom masnya aja gitu ya. Ya, Oke, kebom mas. baik. Jadi dari logo pun ikon Petro itu adalah kebu emasnya. oke, kita lihat dari logo itu Ya. yang ada di belakang tadi. Ya. Sedangkan di depan ada nomor pendaftaran, ada SNI-nya dan juga kandungan-kandungan yang Kandungan. terdapat di dalamnya. Betul. Oke, dari Mas Fahmi mungkin mau nambahin sedikit? Ya, baik. Jadi untuk membedakan ya produk yang asli dan juga produk-produk yang tiruan, ya, yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pligus Widi, itu kita buat para viners itu harus smart, Oke. ya. Yang dibeli itu kandungannya. Oh, Ya, oke. jadi kadang yang tiruan ya itu biasanya dia naruhnya itu sembarangan. Ya, kandungan maksud saya seperti nitrogen, Ya. fosfor, kalium itu harus jelas kandungannya berapa. Kalau cuma dicantumkan kandungannya itu berapa persen tidak ada, nah itu tidak bisa kita bilang itu adalah pupuk yang asli. Oke. Nah, jadi dan yang kedua mungkin kalau mau misalnya nih susah membedakan ya itu kami punya petugas, nah itu bisa langsung ditanyakan atau punya PPL biasanya ya PPL petugas lapangan Oke. ya. Petugas lapangan yang mengurus masalah pertanian ya. Jadi bisa ditanyakan langsung mana produk yang asli. Gimana cara nanyanya? Apa Nah, WA atau Lewat WA bisa boleh dong ya. di-share nomornya dong? Boleh sekali. Boleh ya nomornya yang tadi. Mungkin kalau untuk wilayah Badung mungkin Oh, pakai Badung nomornya dulu. beli Gus Widi. Untuk pusat layanan pelanggan, misalkan keluhan pelanggan itu bisa di WA ke nomor 0811 0811 918 918 001. 001. Ya. Jadi untuk memastikan itu asli atau tidak. Ya. Tapi saya sekarang tanya ke Pak Widi. Pada kenyataannya di masyarakat atau di pasaran itu ada nggak sih sebenarnya yang memang sudah mulai melaporkan ini ternyata palsu atau merasa tertipu? Sudah banyak Oh, kejadian sudah seperti itu. banyak. Ya, salah satu contoh itu dari logo produk. Oke. Ya, kalau kita Petrokimia Gresik itu ikonnya adalah kebu emas. Nah, kadang-kadang muncul di sana keboping. yang menyerupai yang mirip-mirip kebunya agak kurus. Kalau kita kebunya kan gemuk. Oh. Jadi kekar itu mencirikan bahwa Petrokimia itu perkasa. Oke. Sedangkan yang beredar agak kurus. Ya, agak kurus. Kadang juga nanti kebunnya hadap kiri, hadap Ada kanan. kiri ada kanan. Sedangkan aslinya adalah logonya adalah melihat ke depan. Melihat ke depan. Kita melihat ke depan. Baik.
Jadi Viners bukan tanpa alasan ya kenapa di-remind atau diingatkan kembali lagi supaya kamu lebih teliti, atau mungkin orang tuamu lah. Kalau misalnya Viners kebetulan aku kan nggak petani Kak, nggak apa-apa gitu, tapi paling tidak adalah bisa menyampaikan ke tetangga atau juga keluarga, siapa tahu memang jadi petani ya. Iya. Karena zaman sekarang memang menurut saya banyak yang jadi petani mungkin dengan metode yang berbeda. Tetapi informasi ini menjadi sangat penting adalah ketika memang harus lebih cerdas lagi atau lebih cermat lagi dalam memilih produk. Salah satunya tadi sudah diingetin dari Petrokimia Gresik bahwa kalau misalkan logo itu adalah kebunnya kebun emas dan tatapannya adalah ke depan, tidak ke kiri atau tidak ke kanan atau tidak ke atas. Kalau ke atas dia congkak ya, sombong ya. Sombong, betul. Oke. Dan pada kenyataannya seperti Pak Widi bilang tadi, karena beliau bekerja di area Badung, itu ternyata memang tiruannya banyak dan direport oleh masyarakat. Tetapi tadi sudah di-share kalau memang ternyata teman-teman mengalami gangguan atau misal ketidakyakinan, ada nomor PPL yang bisa dihubungi ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya, tapi diingetin sekali lagi segmen 3 nanti kita bakal bahas juga beberapa pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kalau misalnya Viners punya pertanyaan, sangat boleh sekali ditanyakan ke WhatsApp-nya Phoenix di 0812-383-9100. Kalau misalkan sesuai dengan topik yang hari ini kita bahas, akan kita bahas tentunya. Dan 2 orang yang beruntung akan kita berikan pulsa senilai masing-masing Rp100.000. So, don't go anywhere. Masih ada Doi yang nemenin kamu tentu saja di live talk show bersama Petrokimia Gresik. Dan hari ini terima kasih banyak buat kamu yang tadi sudah kirim pertanyaan ke WhatsApp di 0812-383-9100. Mohon maaf seperti dibahas di awal bahwa tidak semua WhatsApp yang masuk kita bahas. Jadi 2 orang penanya yang beruntung hari ini kita bahas. Saya pertama ke Dena dulu. Dari Mas Fahmi atau Pak Widi nanti boleh menjawab. Dari Dena, dia bilang adalah tanaman rumahan yang cocok dipakai untuk pupuk post green. Untuk pupuk post green itu apa? Itu yang pertama. Terus takaran pas untuk pupuk ke tanaman dan waktu yang baik untuk memupuk berapa hari sekali. Terus pertanyaan ketiga adalah efek sampingnya ada tidak dari post green ini. Oke, pertama dulu dari Mas Fahmi, tanaman rumahan yang cocok dipakai untuk post green apa? Oke, baik untuk tanaman rumahan yang baik untuk digunakan, yang baik untuk post green ini, yaitu semuanya bisa. Oke. Semuanya bisa asal takarannya pas. Takaran lagi itu lagi. yang perlu ditekankan. Oke. Jadi dosisnya harus pas. Ya, misalnya mau tanam di rumah itu mau tanam cabai, mau tanam tomat, mau tanam apa saja sayuran yang untuk konsumsi rumahan itu bisa. Oke. Nah, jadi untuk takarannya ya tergantung komoditasnya, tergantung tanamannya. Ya, jadi misalnya tanaman tomat pasti beda dosis pemupukannya untuk tanaman misalnya kubis, tanaman cabai ya. Bentar deh Mas, saya penasaran, ini kepo aja karena saya juga pemula ya, baru mau menanam cabai dan tomat di rumah. Itu kita bisa ngelihat kalau misal takaran sesuai itu di mana sih biasanya? Jadi kita ada rekomendasi. Oh, ada rekomendasi. Ya, ada rekomendasinya. Oke, benar. oke. Nah, jadi sebelum diberikan rekomendasi itu lazimnya itu kita harus uji dulu tanahnya. Oh gitu. Ya, kita perlu pengujian tanah. Nah, jadi pengujian tanah ini tujuannya adalah kita tahu dulu kondisi tanah kita seperti apa. Oke. Misalnya kalau tanahnya itu masam atau tanahnya sakit kan tentu disembuhkan dulu tuh. Betul, baru betul. kita bisa memupuk secara berimbang. Nanti kan misalnya dari uji tanah ini juga kita bisa tahu keadaan tanahnya, keadaan pupuk di dalam itu masih ada pupuk apa sudah habis misalnya pupuk di dalam tanah. Kalau masih ada tentunya kan dosisnya akan berkurang. Tapi kalau misalnya pupuknya sudah habis, harus disesuaikan rekomendasinya sesuai dengan komoditas tanaman yang akan ditanam. Seperti itu. Oke, jadi agak berbeda mungkin tanah di Denpasar, di Tabanan, Singaraja, pun bisa di perkotaan atau pedesaan. Benar sekali. Sesederhana itu ternyata saudara-saudara, saya sudah mulai mengerti ya. Oke, berarti takaran pas itu adalah balik lagi ke rekomendasi. Benar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Ya. Karena tadi berapa hari sekali Ya. itu ya. Terus efek sampingnya ada nggak sih dari post green ini? Nah, kalau efek sampingnya ya, jadi pupuk post green ini kan termasuk pupuk anorganik. Oke. Ya. Nah, sudah lazim sekali kalau pupuk anorganik itu harus diimbangi dengan yang namanya pupuk organik. Karena kalau diberikan terus-menerus yang namanya pupuk anorganik tanpa diimbangi dengan pupuk organik, tanah itu menjadi keras. Oke. Ya. Nah, jadi ibarat harus dibersihkan lah gitu. Jadi pembersihnya itu adalah pupuk organik. Kalau manusia di detox ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Baik, untuk Dena mudah-mudahan puas. Terus ada Aris. Saya punya pohon durian kurang lebih usianya 4 tahun. Kurang lebih benar ya. Kurang lebih 4 tahun. Pupuk apa yang sebaiknya dipakai? Ya. Nah, jadi
umur 4 tahun sudah lumayan ya. Ini pohonnya sudah berbuah apa belum ya? Kalau 4 tahun, biasa 5 tahun nggak sih durian? Ya, Oke. tergantung juga. Ada yang bisa berbuah, ada yang nggak pernah berbuah sama sekali gitu. Bapak ya. jangan menyindir durian saya dong. Di kampung tidak pernah ada buahnya. Lanjut. Ya. Nah, jadi pupuk yang pas untuk tanaman durian ketika umurnya sudah melebihi 3 tahun itu adalah pupuk yang banyak kandungan kaliumnya. Oke. Ya, kami punya produk namanya itu adalah Petroningrat. Petroningrat. Petroningrat itu biasanya untuk kaum ningrat kan Terima biasanya ya kan. kasih. Cocok buat kita ya. Iya, jadi kan kalau durian ini kan biasanya itu tanaman apa sih istilahnya? Tanaman perkebunan ya. Tanaman perkebunan itu cenderung lebih banyak pupuk yang dibutuhkan. Jadi kalau di Petroningrat itu kandungannya itu ada kandungan NPK-nya ya. N-nya itu sebesar 12%, ya. Lalu P-nya itu sebesar 11%. K-nya itu adalah 20%. Oke, Ya. Nah, di mana kandungan kalium ini sangat berperan penting sekali ya untuk memacu tanaman itu supaya tanaman itu kuat, supaya tanamannya itu tidak mudah terserang hama penyakit juga. Kokoh dan Nah, kuat. kokoh berarti dan ya? kuat. Oke, Benar. oke. Apalagi kalau durian di masa-masa sekarang musim hujan ya, ketika misalnya sudah berbunga atau sudah terjadi pembuahan, buahnya sudah ada, kadang itu rontok kebanyakan. Benar. Ya? Akhirnya nggak jadi berbuah gede. Bener, nggak jadi berbuah. Nah, itu makanya kita sangat tekankan sekali buat teman-teman winners yang punya tanaman durian itu usahakan cari pupuk yang banyak kandungan kaliumnya. Oke. Ya? Banyak kandungan Kaliumnya. Oke. Kami punya produk namanya itu Petroningrat. Petroningrat. Nah, ini menarik. Petroningrat agak sedikit mirip dengan Petroganik Premium. Tadi kita belum bahas ya. Ya. Nah, sekarang kita ke Petroganik Premium dulu. Ini segmen terakhir di mana kita agak sedikit ngebut. Bisa dijelasin ini apa perbedaannya dengan produk-produk yang lain? Baik. Nah, jadi Petroganik Premium. Petroganik Premium ini merupakan pupuk yang bisa memperbaiki tanah. Ya, Bisa memperbaiki tanah ya dari segi fisiknya, dari segi biologinya, dari segi kimianya. Oke. Dari segi fisik yang pertama. Jadi Petroganik ini memperbaiki misalnya tanah yang semulanya keras, nah itu bisa digemburkan melalui pemberian Petroganik, ya. Oke. Dan juga memperbaiki aerasi ya udara di dalam tanah, ya. Dan juga misalnya tanahnya itu misalnya kalau melakukan pengairan itu airnya cepat mengalir gitu, cepat habis airnya. Benar. Nah, jadi ini bisa diperbaiki dengan pemberian pupuk organik ya. Cocok buat sawah-sawah kering dong. Cocok Biar sekali. nanti bisa dibajak lagi. Iya, Oke. benar. Berarti ini aplikasi kerjanya seperti apa? Nah, aplikasinya biasanya pupuk organik ini diberikan ketika melakukan pemgajakan atau pengolahan lahan sebelum tanam lah intinya. Oke. Jadi begitu. Baik. Terus kelebihannya dibandingkan dengan pupuk organik pada umumnya seperti apa, Mas? Nah, kalau biasanya nih kadang ada keluhan dari para petani ya, atau mungkin para pinners pernah mencoba juga misalnya memakai pupuk Petroganik ya. Jadi katanya setelah memakai Petroganik itu banyak gulma yang tumbuh katanya. Jadi kami beritahu ya, kalau produk Petroganik Premium itu tidak ada yang namanya gulma. Tidak ada justru yang namanya aja. jamur patogen yang bersifat negatif, itu tidak ada. Oke. Karena dalam prosesnya itu sudah disemprotkan suhu sekian derajat ya, sehingga gulma dan juga patogen-patogen yang bersifat negatif itu jadi hilang semua, sudah mati semua. Jadi beda dengan pupuk kompos dan pupuk kandang biasanya ya. Nah, kalau biasanya kan pupuk kompos itu kan masih belum tahu kita itu ada kandungan jamur negatifnya juga ya. Dan kadang juga petani banyak yang menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya juga kadang yang belum jadi, setengah jadi ya. Oh, itu yang bikin ada gulma tadi. Benar sekali. Atau juga satu lagi, Pak. Mereka beli yang palsu. Nah, Nah, jadi begitu. Logonya berbeda. Berbeda. Palsu, ya. Oke, tapi kita ke Pak Widi dulu. Sebenarnya cara ngedapetin produk dari Petrokimia Gresik ini sendiri gimana caranya? Udah bisa dong? Sudah bisa, Oke. karena kita punya sistem pemasaran itu mulai dari distributor sampai ke kios-kios, dan pendistribusian ini sudah merata ke Oke. semua kios yang tersedia, baik di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Bali itu sendiri. Oke. Jadi sudah siap semua di masing-masing kios kita yang sudah tersedia di Oke, masing-masing. area Badung sendiri wilayah Bapak udah aman ya? Aman. Aman. Kita ada, Oke. selalu siap barangnya. Tapi kalau untuk informasi lebih lanjut kita bisa kontak kemana Pak? Siapa tahu ini kebetulan dengerin di mobil habis makan siang atau mau udah selesai makan siang jam 1:30. Ini kemana? Boleh dong dibagi nomornya. Boleh ya Pak Widi ya? Boleh. Ke nomor Bapak aja lah. Atau ke nomor siapa lagi?
Baik, kalau ke nomor saya boleh. Mhm. 081 236 702 702. Oke, atau ke pusat layanan boleh ya? Boleh, Tadi ya ke pusat pusat layanan layanan tadi juga di 0811 9918 001. Betul. Boleh ke sana ya? Boleh. Oke, karena kalau Pak Widi kan biasa sibuk ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke nomor pusat layanan pelanggan atau PLP tadi ya di 0811 9918 001. Ini kalau ngomongin tentang pemupukan berimbang, karena tadi mungkin beberapa masyarakat atau viner juga kayak bingung. Sebenarnya yang berimbang itu harusnya seperti apa sih Mas Fahmi? Iya. Nah, jadi kaidah pemupukan berimbang itu ya, itu ada di Permentan tahun 2014 ya, nomor 130, itu mempertimbangkan dua hal. Apa tuh? Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu komoditas apa yang akan kita tanam. Seperti yang saya bilang tadi kan, misalnya tanam padi, beda jenis sama dosis pupuknya. Kalau tanam jagung, tanam cabai, tomat, ya oke. benar. Nah, jadi seperti itu yang pertama yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua yang diperhatikan adalah status unsur hara di dalam tanah. Kondisi tanahnya seperti apa, ya? oke. Misal yang saya bilang tadi perlu diuji dulu nih pH-nya seperti apa, derajat kemasamannya seperti apa, tanahnya sakit apa sehat, masih ada pupuk apa sudah habis, itu perlu diketahui dulu. Oke. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan pemupukan berimbang, ya. Oke, oke. Pemupukan sesuai kebutuhan tanaman dan juga kondisi tanahnya seperti apa. Karena ngaruh ke kualitas nanti ya. Iya, benar sekali. Berpengaruh ke kualitas. Baik tentang mutu dari hasilnya sendiri, kesuburan tanahnya, atau juga keuntungan kalau misalnya siapa tahu dari hasil dijual lagi ya Pak ya. Oke, ini hampir habis waktu kita, bahkan lebih ya. Dari Pak Widi, ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang lagi dengerin, buat Viners? Baik, buat penulis semua, terutama khususnya pemula-pemula, Betul. apabila pingin lebih intens lagi tentang pertanian, itu kalau boleh kami sarankan dalam mencari atau membeli yang namanya pupuk buat tanaman itu lebih teliti. Oke. Karena kalau khusus untuk produk kita dari Petrokimia Gresik itu jelas terlihat logonya, kandungannya, kemudian surat edarnya, kemudian sama nomor terdaftarnya. Yang paling penting adalah dari kualitas itu kita jamin 100%. Oke, kualitas sudah terjamin dari Terjamin. Petrokimia Gresik ya. Betul. Oke, dari Mas Fahmi ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan ya. Boleh. Mungkin untuk buat para Viners di mana saja berada ya, pesan saya mungkin bijaklah dalam menggunakan pupuk. Ya, jangan sampai menggunakan pupuk itu berlebihan ke tanaman ya. Apalagi yang nggak ada ilmunya nih. Rata-rata kan pakai ilmu turun temurun biasanya. Betul. Ya, jadi setiap komoditas, setiap tanaman itu membutuhkan jenis dan dosis pupuk yang berbeda-beda ya. Jadi lebih bijak menggunakan pupuk supaya nanti tanah kita terlindungi ya dari yang namanya degradasi, sehingga anak cucu kita juga bisa menikmati hasil dari tanah kita yang kita jaga. Setuju, luar biasa. Hari ini Mas Fahmi, Pak Widi sudah berbagi cerita banyak hal. Nanti info lengkap bisa cek di sosial medianya Petrokimia Gresik ya. Ada di Instagram, ada saya lihat di Facebook, semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat Viners yang dengerin, dan selamat tadi untuk 2 orang yang sudah kita bacakan WhatsApp-nya. Nanti kita akan data nomornya, kamu mendapatkan pulsa masing-masing 100.000 ya. Jadi selamat, dan pastinya Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.